Selamat datang di video ini. Tiongkok dan Rusia baru saja meluncurkan jalur perdagangan inovatif yang dapat mengubah wajah perdagangan global. Mereka menginvestasikan 8 miliar dolar pada kereta api CKU, sebuah proyek besar yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tengah dan menghubungkannya dengan jalur laut utara yang revolusioner. Ini bukan sekadar proyek lain. Kereta api ini adalah koridor baru yang berani yang menjanjikan transformasi pelayaran Arktik. Kereta api ini siap membuka jalur baru untuk perdagangan, namun intrik sebenarnya terletak pada hubungannya dengan rute laut utara. Jalur Arktik ini menawarkan rute pengiriman yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan rute tradisional, memotong waktu perjalanan dan membuka kemungkinan-kemungkinan baru bagi logistik global. Proyek ini dapat mengubah keseimbangan kekuatan ekonomi dan mendefinisikan kembali cara barang bergerak di seluruh dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan perdagangan antara Tiongkok dan Rusia telah banyak berubah sejak sanksi Barat dijatuhkan terhadap Rusia karena konflik Ukraina. Rusia semakin beralih ke Tiongkok sebagai mitra ekonomi utama. Selama kunjungan Presiden Putin ke Beijing pada Mei 2024, ia menyoroti pertumbuhan hubungan ekonomi antara kedua negara. Dari tahun 2021 hingga 2023, perdagangan antara Tiongkok dan Rusia melonjak lebih dari 64%, mencapai 240 miliar dolar pada tahun 2023. Tiongkok menjadi pemasok minyak mentah terbesar Rusia, mengimpor 47 juta ton, meningkat 24% dari tahun sebelumnya. Kemitraan tidak berhenti sampai di situ saja. Kedua negara juga mengerjakan proyek baru seperti pipa Siberia 2 yang akan mengalirkan gas alam dari Siberia ke timur laut Tiongkok. Kemitraan yang berkembang ini menunjukkan bagaimana kedua negara beradaptasi terhadap tekanan internasional dan perubahan perdagangan global. Dinamika perkembangan besar terjadi ketika Tiongkok, Kirgistan, dan Uzbekistan menandatangani perjanjian untuk membangun kereta api CKU. Sebuah proyek penting di bawah inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok yang diumumkan pada 6 Juni 2024 dan disetujui oleh Parlemen Kirgistan. Kereta api senilai 8 miliar dolar ini akan membentang sekitar 324 km. Konstruksi akan dimulai pada bulan Oktober 2024, membuka babak baru dalam integrasi ekonomi regional. Kereta api ini diharapkan akan mengubah dinamika perdagangan antara Tiongkok dan Eropa secara signifikan. Kereta api CKU bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Tiongkok pada rute transportasi Rusia dengan melewati kereta api Trans-Siberia. Mempersingkat perjalanan dari Tiongkok ke Eropa sebesar 560 km dan memotong waktu transit untuk pengangkutan sekitar 8 hari. Peningkatan efisiensi ini diharapkan dapat menangani 15 juta ton pengangkutan setiap tahunnya. Sehingga meningkatkan perdagangan antara Tiongkok dan Uni Eropa serta memberikan manfaat bagi republik-republik Asia Tengah yang terlibat. Jalur Laut Utara Arktik Koridor membentang sekitar 5.600 km di sepanjang pantai utara Rusia, dari Murmansk di barat hingga Selat Bering di timur. Rute ini menjadi sangat penting untuk menghubungkan Eurasia dengan kawasan Asia Pasifik. Dorongan terhadap koridor ini berasal dari kemitraan antara Rosatom Rusia dan perusahaan pelayaran baru asal Tiongkok, Hainan Yangpu, yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan kemampuan pelayaran di sepanjang rute ini sehingga memungkinkan pelayaran sepanjang tahun. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya? Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Koridor Arktik ini menawarkan keuntungan besar bagi perdagangan global. Rute ini memotong jarak perjalanan antara Eurasia dan Asia Pasifik hingga 30% dibandingkan dengan rute tradisional seperti terusan Suez. Rosatom memperkirakan rute tersebut dapat menangani hingga 50 juta ton kargo setiap tahunnya. Kapal kelas Arktik memungkinkan operasi sepanjang tahun untuk memastikan pengiriman yang andal meskipun kondisi Arktik menantang. Secara geopolitik,
Pertumbuhan koridor ini dipengaruhi oleh sanksi Barat terhadap Rusia yang mendorong diversifikasi dari rute Western-centric. Namun, permasalahan lingkungan hidup akan berdampak besar pada ekosistem Arktik dan perlunya praktik pelayaran yang berkelanjutan. Koridor ini dirancang untuk menarik peningkatan minat dan kompetisi internasional sebagai negara-negara mencari pengaruh dan akses terhadap sumber daya Arktik. Dalam beberapa tahun terakhir, kerjasama ekonomi antara Tiongkok dan Rusia telah meningkat, dengan perdagangan mencapai rekor 190 miliar dolar pada tahun 2023, melonjak sebesar 30% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menggarisbawahi perluasan kemitraan dan upaya mereka untuk memasuki pasar baru. Energi, mobil, dan bahan mentah mendorong ledakan perdagangan ini. Energi sangat penting karena Tiongkok sangat bergantung pada minyak mentah Rusia melalui jaringan pipa seperti Power of Siberia yang menyalurkan 15 miliar meter kubik gas pada tahun 2023 dan berencana untuk meningkatkan hingga 38 miliar meter kubik pada tahun 2025. Sementara itu, produsen mobil Tiongkok seperti BYD dan Geely memenuhi permintaan di Rusia akan kendaraan berkualitas tinggi yang terjangkau. Selain itu, Rusia memasok bahan mentah penting seperti batu bara dan biji besi, bahan penting untuk sektor manufaktur Tiongkok. Kolaborasi ini menguntungkan kedua belah pihak dengan menyediakan pasokan energi yang stabil bagi Tiongkok dan Rusia dengan akses pasar yang penting. Namun, ketergantungan Rusia pada Tiongkok dapat menimbulkan kerentanan jika timbul ketegangan geopolitik atau perselisihan perdagangan yang berpotensi memberikan keuntungan bagi Tiongkok. Landasan kemitraan mereka adalah pipa Siberia 2 yang dirancang untuk mengangkut 50 miliar meter kubik gas setiap tahun sepanjang 3.000 km dari Siberia hingga Tiongkok. Dengan rencana untuk meningkatkan hingga 68 miliar meter kubik pada tahun 2025. Proyek ini diumumkan pada bulan Februari 2023 dengan investasi Tiongkok lebih dari 10 miliar dolar, meningkatkan keamanan energi Tiongkok dan memperkuat perekonomian Rusia di tengah sanksi Barat. Hubungan ekonomi Tiongkok yang semakin erat dengan Rusia tidak hanya membantu mengurangi tekanan sanksi terhadap Rusia, namun juga memperkuat kedudukan Tiongkok di tingkat global yang menantang dominasi AS dan Uni Eropa. Aliansi strategis ini sedang membentuk kembali geopolitik global dan dapat mendorong tanggapan diplomatik dari negara-negara Barat, terutama ketika kedua negara meningkatkan kehadiran mereka di Arktik. Melihat ke depan, rute-rute ini menawarkan tantangan dan peluang saat mereka membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi dan kemitraan strategis. Mereka juga menghadapi rintangan seperti ketegangan geopolitik, masalah lingkungan hidup, dan pembangunan infrastruktur. Seiring dengan adaptasi Tiongkok dan Rusia terhadap perkembangan kondisi global, rute perdagangan baru ini menggarisbawahi pandangan strategis mereka ke depan terhadap lanskap perdagangan global dan pengaruhnya terhadap hubungan internasional di tahun-tahun mendatang. Apakah Anda yakin rute perdagangan baru ini akan menggeser aliansi ekonomi global? Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.